Manggarai, Ketua Pengadilan Agama, Bapak dari BUMN, BUMD yang hadir. Secara khusus saya salam hormat untuk Bapak Imam Masjid Baitur Rahman, juga untuk Romo Fikjen Kuskupan Ruteng, Bapak Sekda Kabupaten Manggarai dan seluruh jajaran yang sempat hadir. Saya minta maaf untuk tidak menyapa satu persatu hadirin sekalian yang saya sungguh sangat hormati. Kalau musyawarah ini baru dilakukan pada hari ini, sebenarnya mungkin sudah tahu semua ceritanya. Harusnya hari Rabu ya, Rabu lalu ya. Tapi saya dengan sangat hormat menyampaikan permohonan supaya ditunda, karena kalau Rabu saya tidak ada. Ya. Kalau Rabu tidak ada, tapi saya minta kalau bisa di Senin pagi. Ya. Memang ada tarik ulur sedikit, tapi saya bersyukur pada Tuhan karena komunikasi yang baik itu kemudian membuahkan hasil dalam pengertian bahwa musda ini dilaksanakan pada hari Senin ini. Dan secara khusus saya harus mengucapkan terima kasih untuk kesediaan MUI Provinsi NTT, MUI Kabupaten Manggarai untuk mengakomodir permintaan kami. Sebenarnya kalau saya minta ditunda itu hanya karena saya berpikir bahwa saya ini kan bupati yang masih baru. Di forum sebesar ini menurut saya harus ada gitu kan, untuk menunjukkan kedekatan kita yang tadi dibilang Pak Yai ini ulama dan umara tadi itu ya, saya kira itu saja motifnya sebenarnya ya. Ada pikiran bahwa bisa saja saya minta Pak Sekda atau Pak Wakil Bupati untuk pembukaan, nanti pelantikan baru saya datang. Tapi saya pikir tidaklah, lebih baik dari awal saya ikut. Jadi itu kenapa harus terjadi pada hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini dilakukan pada masa-masa di mana toleransi menjadi sangat penting. Kemudian tadi ada program moderasi beragama. Saya ingat tahun 92 atau 93, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menulis tentang 3 pendekar Chicago. Chicago itu Chicago University, Universitas Chicago. Ada 3 orang yang disebut sebagai pendekar. Pertama Nurholis Majid, Cak Nur. Kedua Amin Rais. Kemudian ketiga Syafi'i Ma'arif. Kebetulan kalau Cak Nur sudah meninggal 2004-2005, yang baru meninggal minggu lalu Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, Buya itu kalau tidak salah bapak kita ya, bapak kita semua. Kenapa jadi pendekar? Karena mereka ini bertiga inilah yang kemudian dengan caranya masing-masing bicara tentang Islam dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia ya, dengan cara masing-masing. Kita tahu Cak Nur dulu bilang Islam yes, partai Islam no, gitu. Ya apapun lah, silakan. Kalau kemudian ya jasa Pak Amin Rais juga jangan dilupakan, karena itu ujung tombak pada akhir-akhir Orde Baru. Ujung tombak itu Amin Rais. Bahwa kemudian ada pro kontra, saya kira itu hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa saja. Ya. Tapi kita juga dalam pengertian tadi, saya kira kita umat beragama ini kan mengingat jasa orang juga penting.
Jangan sampai rusak nilai susu sebelahnya gara-gara nilai setitik kan, gitu ya. Jadi saya kira saya harus bicara itu. Lalu tokoh yang terakhir ini Safi Marif Buya. Orang ini luar biasa. Bapak kita ini masuk ke dalam semua kelompok dan boleh diterima, bisa diterima oleh semua kelompok. Sehingga menurut saya tokoh-tokoh seperti ini itu ketika mereka pergi kita betul sangat kehilangan, sangat kehilangan. Saya tidak tahu persis konsep Islam Nusantara seperti apa, saya tahu, tapi saya ambilnya ke moderasi beragama, ya, bagaimana agama dijalankan secara pas, sehingga tidak menyebabkan ketersinggungan, kontak-kontak yang tidak perlu dengan umat beragama lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu hari ini kita ada di tempat ini untuk memulai sebuah musyawarah. Ya, tadi saya tanya Bapak Haji Amir, dulu mulai tahun berapa ini Pak? Bapak Haji bilang tahun 70-an dulu sudah. Itu urus MUI ini. Ya itu berarti sudah beberapa dekade ya. Dan saya kira untuk untuk mengucapkan terima kasih. Saya tahu ada periode-periode yang sulit dalam hubungan-hubungan antara umat beragama di Kabupaten Manggarai. Meskipun tidak terus-menerus terjadi, tapi ada waktu-waktu yang memang sulit, sangat sulit. Dan itu bisa menimbulkan masalah. Tetapi toh kita bisa membuktikan bahwa komunikasi yang baik antar umat beragama melalui tokoh-tokoh umat-umat beragama masing-masing itu bisa menghilangkan sekat-sekat yang tidak perlu, dan tidak ada kontak-kontak fisik yang menyebabkan satu sama lain kita tersakiti. Ya. Saya bersyukur bahwa biasanya yang situasi-situasi sulit itu terjadi pada saat menjelang pemilu biasanya. Iya, itu biasanya. Ya. Apalagi kita orang Manggarai ini kan omongnya berbeda tidak apa-apa, tapi ya muka merengut terus. Ini repot ini. Ya. Jadi situasi-situasi ini kan sulit. Tapi saya bersyukur bahwa semua bisa diatasi. Dan itu karena peran dari sebagian besar, karena peran majelis ulama ini. Sehingga karena pemerintah juga sudah lewat masanya memaksakan kehendak, harus begini, harus itu, sudah lewat masanya. Masa ini adalah masa komunikasi, kolaborasi, sama-sama kerja, bicara yang baik. Itu masa ini sudah lewat, harus. Betul namanya pemerintah, kalau pemerintah ini kan tukang perintah ya, betul. Tapi pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang terbangun dari pola komunikasi yang baik, pola komunikasi dua arah atau multi arah ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lalu hari ini kita juga ada di Manggarai. Manggarai yang seperti apa? Ya, Manggarai yang saya harus katakan kita hari ini yang paling penting bertahan saja dulu. Alih-alih menginginkan lompatan, saya kira yang paling penting hari ini kita bertahan. Bertahan untuk menata kembali setiap langkah. Ya. Kenapa begitu? Karena kita bicara tentang dari sisi pemerintahan, kita bicara tentang anggaran yang juga terbatas. Kenapa anggaran terbatas? Ya pajak juga. Pada situasi begini kita tidak bisa terlalu paksa masyarakat dari pajak. Kita terus terang saja. Dan teman-teman yang mengurus pajak dan retribusi daerah saya sampaikan, sudahlah, masa-masa ini kita lebih banyak pakai hati. Kenapa? Karena semua orang sedang tertekan. Ya.
Ada satu konferensi internasional beberapa hari lalu yang digagas oleh STQ Unika, saya bilang di situ, masyarakat seperti apa yang kita layani? We are serving under pressure society. Masyarakat yang sedang dalam tekanan. Tekanan kenapa? Terutama karena tekanan ekonomi. Ya, tekanan ekonomi tentu tekanan sosial juga. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa COVID-19 sedikit demi sedikit membuka ruang sehingga interaksi sosial kita lebih mudah, lebih baik. Ya, jangan dianggap enteng tekanan sosial itu, jangan dianggap enteng. Misalnya, tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh gereja. Itu membuat 1-2 kali mungkin bisa berjalan baik. Tapi kalau berminggu-minggu itu sudah sehat. Itu memberi tekanan kepada orang yang mau beribadat di rumah ibadahnya masing-masing. Itu memberi tekanan. Gitu. Jadi makanya saya termasuk yang mohon maaf, ya tutup mata sajalah kadang-kadang. Supaya apa? Ya namanya sholat, namanya ke gereja. Itu kalau dilarang terus orang marah. Ya yang di Jakarta sih gampang namanya. Tapi kita yang berada di daerah yang berhadapan langsung dengan umat kan tidak mudah bicara soal ini. Nah, itu kenapa kemudian kita tidak terlalu ketat, tetapi kita mengejar betul vaksinasi kita. Mudah-mudahan seluruh umat Muslim yang ada di Manggarai sudah bisa ya terus booster dulu. Terus booster yang penting 2 kali saja dulu vaksin. Saya kira itu sudah baik. Dan jangan sampai hanya baru 1 kali. Kalau baru 1 kali berarti kalau Bapak Ibu mau keluar daerah mesti PCR. Kalau PCR mahal lagi. Kalau sudah 2 kali paling antigen saja, rapid antigen saja. Ya. Bapak Ibu sekalian, lalu menuju kemana kita ini? Ya. Kita punya jargon, kita punya visi. Visinya itu Manggarai yang maju, Manggarai yang adil, dan Manggarai yang berdaya saing. Jadi kita bergerak dalam 3 kata kunci itu. Maju, tapi kemajuan itu juga adil, lalu kemajuan itu juga memberi daya saing. Siapa yang mengalami kemajuan? Ya kita yang di Manggarai. Karena buat saya sederhana saja. Yang disebut oleh orang Manggarai itu siapapun yang tinggal di Manggarai, siapapun. Nah, jadi udah kalau sudah lama di Manggarai, udah juga uni semua jadi orang Manggarai itu, ya toh, kan gampang banget, ya. Begitu juga yang dari Arema, ya toh, ya. Jadi kalau sudah lama di sini, ya sudah orang Manggarai kita, semua kita orang Manggarai. Kemajuan itu dialami oleh semua orang yang ada di Manggarai. Kalau maju ya, itu mudah. Maju itu artinya lebih baik dari kemarin, lebih cepat dari kemarin untuk hal-hal baik. Ya, itu saja maju. Tapi yang paling penting juga adil. Adil itu supaya pembangunan memberi manfaat kepada semua pihak. Ya, itu adil. Kepada semua pihak itu artinya pembangunan ini memberi manfaat kepada anak-anak kecil, kepada bayi, balita, anak-anak muda, perempuan, kaum lanjut usia, kaum difabel, disabilitas, yang kita bilang cacat. Ya. Karena kita bergerak di bawah tema adil itu, di bawah tema no one left behind, tidak ada yang tertinggal di belakang. Ya. Itu kenapa kita gencar bicara soal difabel, ya, yang kita bilang cacat. Kita punya jumlah orang cacat di Manggarai itu 5.565 orang. Dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa itu 576. Jadi banyak. Dan kita mau pembangunan ini memberi manfaat kepada mereka juga. Memberi manfaat kepada mereka. Pendekatannya adalah pendekatan hak. Jadi untuk difabel misalnya di Manggarai, Pak Yemin, pendekatannya hak. Kalau dulu ngurus orang cacat difabel itu pendekatannya kasihan, pendekatannya ibadah.
Kalau berbuat baik tercatat di atas. Kalau berbuat baik mengobati orang sakit itu ada pahalanya, Tapi hari ini pendekatannya adalah hak. Artinya apa? Dia orang-orang difabel ini punya hak untuk dilayani oleh negara. Itu pendekatannya. Sekali lagi, semua orang punya hak untuk dilayani oleh negara. Jadi supaya ada gunanya kita ajak nyanyi lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau dia tidak dapat manfaat, saya kira dia juga tidak mau menjadi orang Indonesia kalau disuruh pilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu arah kemana kita mau pergi. Dan itu saya mengajak dengan memberitahukan arahan-arahan ini. Saya mau mengajak kepada kita semua untuk melihat sekeliling. Karena begini Bapak Ibu, difabel atau cacat apapun bentuknya seringkali untuk masyarakat kita menjadi aib, sebuah aib. Padahal barang itu barang yang bisa diobati sebenarnya. Tapi karena kita sudah lihat sebagai aib, maka yang aib ini ditutupi. Kalau bisa malah yang aib ini disingkirkan sehingga dia tidak menjadi bagian dari kita. Nah, untuk masyarakat kita berharap betul supaya apapun itu dari sisi disabilitas, kecacatan harus diberitahukan kepada pemerintah supaya kami bisa masuk untuk menangani dengan baik. Lalu tantangan kita terbesar hari ini apa? Ini saya kira terakhir. Tantangan kita hari ini, ya betul, toleransi itu tetap penting. Tapi toleransi ini kan isu yang akan ada terus-menerus. Sepanjang perbedaan kita ada, maka toleransi itu akan tetap ada. Tapi isu paling penting hari ini Bapak Ibu sekalian itu adalah pembangunan ekonomi masyarakat. Itu isu paling penting. Dan itu saya mengajak kita semua untuk dengan cara kita masing-masing memperkuat diri. Memperkuat kelompok, tidak ada masalah memperkuat kelompok itu. Tidak ada masalah. Sepanjang bahwa kelompok yang kuat itu kemudian akan memberi manfaat kepada masyarakat Manggarai secara keseluruhan. Ya, tidak ada masalah. Ada sebuah isu ya, kita buka saja di sini. Ada sebuah isu. Misalnya isu orang bilang sekarang misalnya di Kubu, Cuncalawar. Orang bilang, ya oh ini sekarang orang luar ini sudah sewa semua rumah-rumah ini. Ya, saya bilang ya tidak apa-apa tuh. Yang penting kan sewa. Yang jadi masalah itu kalau minta gratis. Itu masalah. Iya tuh. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau masih sewa tidak apa-apa. Untuk mengatakan ada cara pandang seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita semua juga memberi manfaat. Memberi manfaat artinya ketika ada warung itu juga bisa mempekerjakan masyarakat lokal. Ketika ada pertokoan mengerjakan masyarakat lokal kan baik. Yang jadi soal itu adalah Bapak Ibu lihat. Misalnya Alfamart. Ya. Waktu saya masuk ada 8 perizinan Alfamart yang tinggal ditandatangani. 8. 7-nya sudah, 8 tinggal ditandatangani. Dan begitu saya masuk 8-nya saya tidak tanda tangan. Tidak. Mau? Tidak. Persoalan saya adalah dari 7 yang ada ini saja tidak ada orang Manggarai yang dipekerjakan. Itu persoalan saya. Itu dari bagian yang saya bilang tadi, bagaimana investasi dari luar memberi manfaat kepada anak lokal, itu yang penting. Karena itu nanti perlindungan kita itu ada di situ. Perlindungan kita ada di situ. Ya. Sama seperti Alfamart buka di Ciamis lah, ya, buka di Surabaya, buka di Pekanbaru, buka di mana. Ya saya kira semua pemerintah lokal meminta itu. Itu kan bukan hal yang sulit sekali. Bukan hal yang sulit, dan bukan hal yang khas kita di sini, bukan. Di mana-mana, ya. Alfamart buka di Jayapura juga saya kira
wali kotanya minta supaya pekerjakan orang lokal. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kebaikan, kekuatan untuk satu kelompok haruslah berguna untuk kelompok lainnya. Gitu ya. Hanya itu caranya supaya tidak ada muncul ketegangan yang tidak berguna. Ya. Hanya itu caranya. Ketika kita mau berbagi. Konsep hari ini kalau ekonomi itu konsepnya adalah sharing ekonomi, sharing, berbagi. Kalau bahasa dulu, bahasa kampungan dulu, kongsi. Ya. Hari ini kongsi urusannya. Iya, ya kan? Jadi bisa jadi ini ada warung, saya punya tempat, tapi pentolnya ibu masukin, untuk sokonya ibu masukin. Ya saya cuma punya tempat. Hari ini bisnis itu begitu. Tidak ada orang lagi mau urus dari A sampai Z itu seluruh itu. Hari ini sharing ekonomi. Ya. Karena sharing ekonomi saya kira itu periode yang kita yang kita akan jemput ke depan. Ya, sharing ekonomi termasuk di dalamnya memperkerjakan masyarakat lokal. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan pada hari ini di awal Musda Majelis Ulama Indonesia yang ke-9. Harapannya tentu adalah siapapun yang terpilih dalam Musda ini, baik sebagai ketua maupun sebagai sekretaris dan seluruh jajaran pengurus, adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai. Itu saja. Dalam konteks yang kita sebut tadi ulama dan umara, ya, dalam konteks itu. Jadi saya kira bisa saja nanti hari ini kalau perempuan tidak mau, ibu-ibu tidak mungkin jadi ketua atau gimana? Ya ibu-ibu aja kan bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya berharap sungguh bahwa Musda ini adalah Musda yang teduh. Ya saya tahu, tapi ya adu argumen itu kan sesuatu yang biasa saja. Ya, sesuatu yang biasa saja. Adu argumen sekeras apapun menurut saya sesuatu yang sangat biasa dalam alam pikiran kita, dalam alam praksis kita hari ini. Tetapi apapun, adu argumen sekeras apapun, hendaknya tetap mengutamakan persaudaraan. Ya. Jadi kalau dalam pemilih jajaran pengurus MUI saja nanti sudah ribut, ya bagaimana kemudian mau kerjasama dengan Pemkab, nanti repot lagi. Tapi saya sungguh percaya dengan melihat wajah-wajah yang hadir hari ini, saya percaya bahwa kita semua punya keluasan hati untuk menempatkan kepentingan MUI itu sebagai badan, sebagai lembaga yang mengakomodir semua suara-suara umat untuk disuarakan. Ya, umat kadang-kadang punya keterbatasan dalam menyuarakan berbagai hal kepada pemerintah, itu jelas. Dan umat minta supaya Majelis Ulama inilah yang akan menjadi penyambung lidah mereka, sehingga berbagai hal yang kiranya menjadi masalah dan membutuhkan solusi bisa disampaikan dan bisa dicarikan solusinya, jalan keluarnya oleh pemerintah. Maka dengan memohon izin dari kita semua yang hadir pada hari ini, juga tentu dengan meminta restu dari Tuhan Allah penguasa semesta alam, kami membuka kegiatan musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai dengan resmi. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Bupati Manggarai untuk tetap berada di depan, sekaligus kami mengundang dengan hormat Bapak Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, dan Bapak Ketua MUI Kabupaten Manggarai untuk mendampingi Bapak Bupati Manggarai membuka kegiatan musyawarah daerah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai yang ditandai dengan pemukulan gong.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Manggarai, Bapak Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, dan Bapak Ketua MUI Kabupaten Manggarai yang telah membuka acara Musyawarah Daerah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai. Untuk itu, kami persilahkan dengan hormat untuk kembali ke tempat semula.